Halo, halo, Hai, halo semuanya. hai semua. Wih, hari ini ada apa nih, Kak? Kok kita tiba-tiba bertemu gitu? Ya, tiba-tiba Instagramnya Tipolog tuh tiba-tiba ada kita nih. Bakal ada apa? Iya, ada apa tuh? Terus malam minggu lagi, Kak. Kakak ngapain nih kalau malam minggu biasanya? Biasanya kalau aku malam minggu tuh diam aja sih di rumah. Tapi kan kalau Aduh, hari ini tuh spesial nih, makanya rapih banget. Ai juga nih, Ai biasanya kemana nih malam minggu? di rumah sih, mau ngapain juga bingung gitu. Mungkin kakak bisa share gitu, malam minggu kakak ngapain aja? Diam aja tuh gimana? Diam aja tuh Mungkin, mungkin mikir sesuatu atau apa gitu. bikin sesuatu gitu. Kapan aku bisa keluar gitu, ada gandengan gitu. Nggak diem. Aduh, bener, Tapi bener, bener. malam ini kan spesial, Ai. Jadi orang rumah ngeliat aku kayak, wah mau kemana nih rapi amat kayak gitu. Widih. Ai Dan biasanya ngapain dan kita spesial juga ya, tiba-tiba ketemu nih, gitu. nih? Kalau aku tadi abis jalan. Mau tau nggak jalan kemana? Gimana tuh? Ke mall. Terus aku kayak, aduh rame banget gitu. Tapi aku sendirian. Terus nggak ada gandengan gitu. Ih, gitu. Tenang, Ai. Agak-agak gitu. Tenang. Seenggaknya malam gini kan kita ada teman ngobrol gitu. Enggak Benar. Makanya aku seneng banget nih. Makanya rapih juga kan. Tiba-tiba ketemu sama Kak Elsa. sama bintang tamu sekarang kan spesial juga ya. Oh iya, iya loh. Siapa sih? Kapan kita malam minggu ngobrol sama lawan jenis ya kan? Iya, makanya jarang-jarang kan. Ya, iya. Aduh. Iya nih. Kalau kalian ngapain aja nih? Ya, nih guys, kalian yang di rumah nih, pasti kan yang nonton ini pada di rumah nih, pada sendiri nggak nih? Atau sama keluarga kali nontonnya bareng-bareng? Hmm. Oke deh. Oke deh, Kak Elsa, kita langsung mulai aja deh. Iya ya, kayaknya udah banyak teman-teman yang nunggu nih, kayak nggak sabar. Daripada ngeliatin kita ngobrol aja nih, langsung Ya. aja deh. Bagi yang penasaran. Oke. Halo semuanya, namaku Ai. Hai, aku Elsa. Nah, sekarang kita mau nyapa nih teman-teman yang ada di sini. Gimana nih kabarnya teman-teman? Kalau aku nih, sebelum ditanya nih, aku sih baik-baik aja, Ai. Kamu gimana, Ai? Baik juga dong, apalagi hari ini kita ketemu nih sama kalian semua. Nah, sebenarnya tuh hari ini kita mau ngapain sih, Kak? Terus kan tiba-tiba tipolog live gitu. Ada Iya nih, apa sih? tadi kan kita udah singgung-singgung tuh ya, kayak ada tamu Iya, spesial nih, ada tamu spesial, kayak apa sih, ada apa sih ini? Nah, jadi teman-teman, buat beberapa menit ke depan, kita tuh bakal ramein Instagramnya Tipolog nih. Tapi, Ai, seperti yang tadi udah disebutin juga, kita nggak berdua aja dong pastinya di sini. Widih, ada siapa tuh? Boleh dong kenalin Kak Elsa. Yap, tiada lain tiada bukan. Siapa lagi kalau bukan Kak Aprian Sembada. Hai Kak Aprian. Halo Kak. Nah, di sini kan banyak ada orang baru nih ya Kak ya. Boleh dong Kakak perkenalan diri lagi gitu, singkat aja. Boleh dong Kak. Kak Aprian. Halo semuanya. Suaranya kedengeran nggak? Jelas ya? Dengar, Dengar. dengar. Oke, sebelumnya perkenalan dulu kali ya. Iya, boleh Kak. Perkenalkan, nama aku Aprian Dwi Sembada. Eh, Biasanya dipanggil Aprian sih kalau di kampus, dan teman-teman juga panggilnya Aprian. Sekarang merupakan mahasiswa satu desain komunikasi visual di Universitas 11 Maret. Kebetulan juga minatnya di tipografi. Gitu kali. Wih, oke, menarik banget ya. Demennya sama tipografi nih. Nah, jadi hari ini kita ngadain live karena kita mau bahas sesuatu yang menarik banget nih sama
Kak Aprian. Pastinya dengan yang tadi Kak Aprian udah sebutin nih ya, kan suka sama tipografi. Berarti kita bakalan bahas tentang tipografi juga nih. Nah, iya nih buat teman-teman ya. Jadi hari ini kita tuh akan membahas tentang seputar tipografi. Nah, gimana nih kalau kita langsung ngobrol aja kali ya sama Kak Aprian ya, biar nggak terus-terusan basa-basi dari awal deh tadi. Oke, gimana nih Kak? Kita langsung aja nih, kita tanya-tanya nih Kak Aprian. Siap ya Kak? Siap? Siap-siap. Ya. Nah, aku penasaran nih, kan kakak katanya bilang suka nih sama tipografi. Nah, kok bisa sih kak suka sama tipografi? Kan kayak sekarang tuh kesannya jarang nih orang yang suka sama tipografi, tapi kakak tiba-tiba suka nih sama tipografi. Boleh dong cerita kak sedikit kenapa gitu kakak bisa suka sama tipografi? Iya, kebetulan sebenarnya mulai tahun 2016 atau 2017 awalnya itu di lettering sih, lettering kaligrafi. Dari situ mulai suka sama bentuk-bentuk huruf yang kaligrafi gitu, yang lettering juga. Terus mulai tahun 2017-an ke atas sampai 2019 itu masih juga di eksplorasinya masih di lettering dan kaligrafi. Cuma di tahun 2019-2020 itu udah mulai lebih dalam lagi untuk lebih belajar di type design ya untuk keperluan font. Tapi sementara sih untuk fontnya lebih ke display ya, karena basicnya aku tuh di kaligrafi dan lettering itu sendiri. Jadi untuk font-font yang aku buat itu lebih ke arah display. Nextnya sih pengen belajar juga buat untuk body text lah, untuk hal-hal lain yang lebih bisa diaplikasikan ke berbagai hal gitu sih. Terus kenapa kok suka tipografi? Karena ya itu sih seru aja lihat bentuk-bentuk huruf yang uh, keren-keren, yang kayak kaligrafi juga bagus. Terus huruf-huruf yang apa sih namanya itu lebih lebih bisa menjelaskan sesuatu gitu, dari huruf aja itu kayak udah cukup, dan huruf pun lebih ini ya, lebih mudah untuk dipahami oleh semua orang karena hampir semuanya kan bisa membaca, jadi lebih lebih ini aja sih, kerasa lebih dekat aja sama huruf karena di mana-mana ada huruf gitu sih. Wah, menarik banget nih. Jadi awalnya dari lettering ya. Menarik, Iya. menarik. Nah, Kak Aprian ini kan yang bikin Muda Typeface nih. Kenapa sih Kak pilih untuk membuat typeface sendiri? Dan apa sih yang melatar belakangi Muda Typeface ini? Soalnya kan kita lihat nih ya dari typeface-nya, nanti kita bakal lihat juga ya teman-teman. Ada efek getarannya gitu loh, kayak di air. Tuh kenapa tuh Kak? Ya, untuk Muda TP sendiri itu sebenarnya kan dulu untuk diikutsertakan dalam lomba tipolog pada 2021. Ini sebenarnya lebih ke ngangkat ekspresi anak muda, karena kan tema waktu itu kan untuk tipolog kan lebih ke ekspresi ya. Jadi aku coba untuk eksplorasi huruf sans serif dengan sentuhan ekspresi anak muda lah. Nah, ekspresi anak muda ini dimunculinnya itu lewat itu gelombang-gelombang yang ada tiap hurufnya itu, yang menggambarkan anak muda kan kurang stabil ya dalam dalam memilih sesuatu, dalam memutuskan sesuatu. Namun juga anak muda itu lebih kreatif sama memiliki energi yang bagus ya daripada kalangan yang lebih tua gitu. Jadi Muda TFS sendiri ini terinspirasinya dari itu semua, dari kelabilan anak muda, kreativitas, sama keenergikan anak muda. Jadi dan diimplementasikannya sih di ini ya, di lekukan-lekukan itu. Cuma kemarin juga sempat dapat review juga, ada di acara lain juga itu tentang Buddha TVS juga, itu banyak juga sih, ada beberapa kritikan-kritikan yang
membangun juga lah buat saya sendiri itu. Jadi kedepannya sih pengennya Muda TVS ini mau dikembangin lagi, lebih ekspresif lagi sih, biar lebih menggambarkan anak muda sendiri yang kreatif, energik, sama agak labil gitu sih, dan lebih ekspresif lagi tentunya. Ya emang Muda TVS ini terinspirasinya dari anak muda itu sendiri. Nah, kemarin kan juga udah melakukan beberapa riset sih terkait anak muda utamanya kan aku kan di Banjarnegara ya, jadi beberapa wawancara juga sih ke anak-anak muda yang ada di sana tentang gimana pergaulan mereka, gimana kreativitas mereka. Jadi dari riset-riset tersebut, data-data yang didapatkan ya akhirnya muncullah ide untuk bikin si Muda TVS ini. Gitu sih Kak. Waduh, kayak keren banget nih Kak. Jadi kayak bikin TVS ini tuh nggak cuma sekedar kayak ya udah asal bikin aja deh kayak gitu, tapi udah research panjang banget gitu ya Kak ya. Aduh, ya. Kalaupun aku disuruh bikin TVS nih, belum tentu aku bisa bikin sebagus ini dan kayak sedalam ini maknanya gitu. Keren sih Kak, keren banget. Terus nih Kak, aku pengen tanya nih, atau kayak bisa nggak sih Kakak berbagi gitu cerita, gimana sih gitu tahapan-tahapannya kayak selain research yang dalam kayak gitu, untuk kayak mencapai akhirnya kayak, oke, ini Muda TVS kayak gitu. Bisa kali Kak cerita tahapan-tahapan itu gimana sih kayak gitu? Ya, untuk Muda TVS sendiri sebenarnya masih perlu dikembangin lagi ya, karena kemarin kan pas waktu pengerjaannya agak mepet juga ya, karena deadline juga dari tipolognya. Terus step-stepnya sih untuk membuat TVS ini tuh sama sih sama yang TVS lain juga yang orang-orang sering bikin juga. Awalnya pastinya riset dulu ya untuk tahu arah kita mau bikin ini itu alasannya apa. Kenapa sih mau bikin Muda TVS ini, biar karya kita itu lebih berisi aja, itu lebih lebih apa ya, lebih ada maknanya lah, biar nggak kosong banget dari karya kita. Jadi menurut aku sih riset itu penting banget sih untuk ngembangin ide awal kita. Nah, dari ide terus kemudian riset, kumpulin data-data. Setelah ide-idenya udah kekumpul, langkah selanjutnya aku nyari referensi-referensi terlebih dahulu. Misal kayak basic hurufnya itu mau pakai apa sih, sans serif kah atau serif kah atau apa, biar lebih tahu karakternya. Kan tiap-tiap huruf kan punya karakternya masing-masing ya. Nah, kalau aku sendiri di Muda TVS ini pilihnya yang sans serif karena menurut aku karakter dari si huruf serif sans serif itu dia lebih modern dan lebih dekat ke anak muda. Itu langkah kedua. Kemudian setelah referensinya kita udah kekumpul dari beberapa sumber, dan tentunya jangan sampai kita terlalu mirip ya dengan referensi-referensi kita, biar terhindar dari plagiarisme. Kemudian setelah referensi itu udah kumpul, udah kita dapat ide dari riset tadi, langkah selanjutnya yaitu mulai deh coba sketsa beberapa huruf yang mau dijadiin huruf yang mau dijadiin. Kita mulai sketsa. Kalau aku sketsanya lewat digital sih, langsung ke digital, dari eksplorasi bentukannya kayak apa, terus dari A sampai Z, kemudian kita sketsa. Ketika udah di sketsa semua, baru ke langkah selanjutnya di trace. Kalau aku pakainya Adobe Illustrator karena kemarin pengen banget sih pakai yang langsung di Formlab, cuma belum terlalu mahir, jadi takutnya waktunya tuh nggak keburu. Jadi pakai Adobe Illustrator, di trace di situ, di vektor lah, dibikin vektor. Kemudian kalau udah semua udah sesuai sama sketsa, kita cek dulu nih, kira-kira ini udah enak belum dilihat, udah pantas belum sih kalau di publish gitu. Nah, kalau udah kita recheck kembali, udah kita
udah kita apa ya, udah kita teliti di mana kayak kesalahan-kesalahannya, kita tandain tuh, ini misal huruf apa kurang kurang lufanya kurang ini, atau huruf mana huruf J atau huruf K-nya gitu kurang lufanya kurang seirama lah. Jadi sebisa mungkin sih di satu irama ya, karena kan ini merupakan kumpulan huruf yang nggak cuma satu huruf aja. Jadi keselarasan antar satu huruf dan huruf lain itu harus juga diperhatikan. Nah, itu untuk langkahnya. Ketika udah selesai semua, udah kita cek, nah baru finalisasinya di karya tersebut. Kalau aku kemarin sih sempet juga dijadiin font typeface ini. Jadi selain desain hurufnya aja, desain typeface-nya aja, aku juga bikin kayak prototype di software buat dikembangin lagi untuk jadi font. Nah, sebenarnya ini udah ada juga sih Mudah TVS-nya udah dijadiin font. Kemarin aku bikinnya sih pakai FontLab ya, pakai software FontLab untuk ngembangin dari vektor di Adobe Illustrator jadi font. Nah, setelah itu semua ya udah kita coba deh nulis beberapa kata buat meyakinkan lagi gimana huruf-hurufnya, terus kerning-kerningnya juga perlu diperhatikan juga kalau misal dijadiin font. Gitu sih Kak untuk proses pembuatan Mudah TVS ini ya, cukup panjang juga sih sebenarnya, cuma ya karena menyelesaikan waktu jadi agak buru-buru juga, panjang tapi agak buru-buru juga gitu. Oke, tapi kelar ya Kak ya, untungnya. Ya. Wah, sebuah tahapan yang panjang banget nih. Jadi pertama harus riset dulu ya kan. Jadi kalau kita berkarya itu ya teman-teman harus ada alasannya. Jadi nggak cuma main-main bikin aja. Plus kita harus cari referensi tuh, penting banget. Biar kita tuh nggak lost banget gitu ya kan Kak. Dan jangan lupa kita sketsa dulu dan langsung ke tahap-tahap selanjutnya. Nah, kalau boleh tahu nih Kak, dari skala 1 sampai 10, sesulit apa sih bikin typeface sendiri? Kalau menurut aku sih cukup sulit juga ya, karena kan banyak hal yang harus dipertimbangkan dan banyak hal yang harus dipelajari juga untuk sampai jadi sebuah satu typeface ya, karena nggak mungkin juga instan juga tiba-tiba bisa bikin typeface, nggak mungkin. Eh, Kalau menurut aku mungkin di angka 8 9 lah, 8 atau 9 untuk tingkat kesulitannya sendiri sih. Wah, cukup tinggi ya. Tuh, Ai, gimana Ai? Bisa nggak nih kamu, Kak Aprian aja yang udah jadi nih typeface-nya 9, wow, kesulitannya 8 sampai 9. Gimana kita coba, Ai? Kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu nih yang tekun dan sabar. Baru kita bikin. Benar banget. Nah, terus Kak, nih kan kalau kita lihat nih Instagramnya Kakak tuh banyak nih, Kakak nggak cuma Mudah Typeface, karena kan Mudah Typeface pun kayak itu kayak baru kemarin kan, tapi mungkin sebelum-sebelumnya Kakak udah punya nih, udah bikin gitu banyak typeface gitu kan. Nah, kira-kira nih Kakak punya nggak sih tips gitu buat teman-teman di sini kayak untuk belajar tipografi gitu, atau nggak tips kayak gimana sih gitu biar semangat nih bikin typeface, atau biar kayak Kakak gitu punya banyak karya, punya banyak portofolio tentang tipografi kayak gitu. Nah, boleh dong Kak berbagi lagi nih tips-tipsnya apa nih buat teman-teman yang nonton di sini. Kalau ngomongin tips, pasti tiap orang punya caranya sendiri-sendiri ya untuk mencapai sesuatu. Cuma kalau dari aku sendiri sih pengen ceritain aja deh gimana sih biar kita tetap konsisten juga dalam berkarya, utamanya di uh, tipografi dan huruf perhurufan seperti ini. Yang pertama sih lebih kita suka dulu ya. Untuk tipsnya ya kita harus menyukai dulu apa yang mau kita lakuin, biar nanti pas kita ketemu kendala-kendala atau ketemu rintangan di tengah jalan, kita bisa menghadapinya gitu loh, nggak langsung was pergi aja ninggalin apa yang pengen kita kejar gitu. Itu tips pertama, kita harus suka dulu lah sama yang apa kita lakukan.
Terus yang tips kedua ya terus mungkin kita harus ini ya lebih cari referensi-referensi yang banyak, nggak hanya di dalam negeri aja, di Indonesia aja, di luar negeri juga banyak banget untuk sumber-sumber belajar lah. Kalau aku sih sementara ini masih ngandalin di Instagram, terus paling beli beberapa buku-buku tentang tipografi buat buat biar kita lebih paham lagi lah tentang apa itu tipografi, apa itu tentang anatomi huruf dan lain sebagainya. Itu yang tips yang kedua sih, kita belajar untuk biar kita lebih paham lagi. Utamanya adalah hal-hal yang fundamental ya. Jadi ketika kita udah paham hal-hal dasarnya dalam tipografi, pasti untuk pengembangannya akan lebih mudah lagi. Sampai saat ini pun aku juga masih terus explore, terus belajar. Yang ketiga mungkin jangan takut buat ini ya, buat kita bikin karya. Ya udah, kalau pengen bikin karya udah bikin aja dulu. Walaupun masih awal-awal ya udah bikin aja dulu. Biar kita terbiasa dulu deh buat huruf-huruf gitu. Misalnya pengen bikin font atau bikin karya lettering, kaligrafi atau yang berkaitan dengan tipografi. Udah, kita bikin aja dulu, perkara jelek atau bagus kan itu bukan urusan kita ya, itu nanti setelah kita udah sering nyoba-nyoba, nanti juga tahap demi tahap kita akan ngerti apa yang menjadi kesalahan kita dalam pembuatan karya, apa yang harus terus dikembangin. Kalau kita cuma bikin karyanya jarang-jarang, pasti ya progresnya agak lambat juga. Lebih sering ya lebih bagus lah itu. Jadi ada 3 tips sih dari aku. Yang pertama ya suka tadi, yang kedua ya perkuat fundamentalnya, yang ketiga ya udah coba aja terus bikin latihan terus, eksplorasi terus, biar kita lebih nangkep juga di otak kita tentang kalau huruf tuh kayak gini. Jadi nanti kayak kebangun aja di alam bawah sadar kita tentang huruf itu. Itu sih Kak, paling ya itu untuk tips-tipsnya nggak terlalu susah-susah banget sih, dari diri kita aja tuh gitu. Nah, tuh teman-teman tuh dengerin ya tips dari Kak Aprian tuh, sedikit tapi sangat bermanfaat. Oke, makasih banget nih Kak tipsnya. Jadi kita harus suka dulu nih sama tipografi supaya kita bisa mengatasi segala kendala-kendala yang ada. Dan tadi kayak yang kakaknya bilang, kalau kita harus pinter-pinter nih cari-cari referensi. Pas banget nih buat aku sama teman-teman yang baru mulai belajar tipografi. Yap, bener banget nih. Nah, karena sekarang udah di penghujung acara, tapi kita belum akan meninggalkan kalian, guys. Karena kan kalau suatu acara tanpa ada pertanyaan atau sesi tanya jawab itu nggak seru gitu ya, Ai. Bener nggak, Ai? Benar. Nah, di sini tuh kita mau membuka sesi tanya jawab nih untuk teman-teman. Dan kebetulan nih teman-teman kita di sini tuh kayak udah inisiatif. Belum dibuka, udah ada nih pertanyaan nih. Mungkin aku bacain nih ya Kak, pertanyaan nomor 1. Jadi pertanyaannya gini. Mau tanya dong Kak, aku pernah buat typeface juga nih, tapi referensinya banyak banget karena benar-benar susah. Kalau Kak Aprian sendiri biasanya buat satu typeface berapa kali revisi sih Kak? Oh maaf Kak, ulangi, bukan referensi, tapi revisi, ulangi ya. Mau nanya dong Kak, aku pernah buat typeface juga nih, tapi revisinya banyak banget katanya, karena benar-benar susah. Kalau Kak Aprian sendiri biasanya buat satu typeface berapa kali revisi sih Kak? Untuk revisi berapa kali ya? Mungkin lebih ke sampai kita ini sih. Kalau misal itu karya kita buat sendiri, terus kita nggak minta koreksi orang lain kan. Jadi kita revisi sendiri ya. Kalau aku sendiri sih pokoknya sampai kita melihat itu di hati kita tuh, oh ya ini udah cukup lah, udah bagus. Kalau
kalau misal di hati kita masih ganjel, masih kayak ini kayaknya ada kurang ya, terus berarti itu masih belum selesai gitu. Jadi terus eksplorasi aja sih sampai benar-benar kita yakin. Ini kasusnya kalau kita bikin buat diri sendiri ya, untuk revisinya itu. Kalau misal kita kerja sama orang, misal masuk ke Type Foundry, ya berarti revisinya itu berarti kan tergantung sama atasan kita ya, bagaimana font ini udah cukup atau belum. Kalau buat font itu ya, kalau buat typeface, kalau aku sih ya itu sih sampai aku ngerasa kalau ini udah bagus. Kalau kasusnya Muda Typeface kemarin sih kira-kira sekitar 3 atau 4 kali deh. Pas udah jadi ya, kalau sebelum masih sketsa juga itu ada revisi-revisi sendiri juga sih. Pas sketsa juga sekitar 3 sampai 5 atau lebih bahkan, sampai ngerasa puas sih. Kalau misal kita belum bisa menentuin ini puas atau belumnya diri kita bisa juga sih minta tolong ke teman kita atau yang udah lebih jago lah, katakanlah seperti itu, dari kita minta pendapatan juga, ini kira-kira udah benar atau belum gitu. Kalau misal ada revisi lagi ya udah kita harus revisi terus sih sampai benar-benar kita itu merasa nggak ada yang ganjel gitu di hati kita gitu sih Kak. Kalau untuk jumlah agak sulit ya, karena kan tiap ini juga kasusnya beda-beda tiap typeface gitu. Iya. Jadi nih buat teman-teman juga jangan takut buat revisi, ya kan Kak? Kayak gitu. Jadi sebagai kita kan kayak Bener, punya sampai jadi lah. Iya. Kalau pekerja kreatif tuh kan kayak nggak akan jauh-jauh nih dari yang namanya revisi. Jadi kayaknya gitu, itu bakal jadi sahabat kita gitu revisi itu. Jadi jangan malas-malas ya teman-teman. Oke, ada pertanyaan lagi nih Kak. Kak, ada sneak peek typeface yang Kakak mau bikin nggak selanjutnya? Mungkin kayak bocoran dikit gitu. Paling ini sih masih mau ngembangin yang Muda Typeface ini. Paling ya mulai ini sih lagi cari referensi lagi buat ngebikin si Muda Typeface ini lebih punya karakter lagi lah, lebih bagus lagi sih. Paling untuk ke depan masih buat ngembangin si Muda Typeface ini. Wah, keren banget nih. Berarti mau tetap di-develop ya, Kak? Iya bener, kayak masih kurang puas lah kemarin, kayak waktunya kan juga mepet juga, pengen dikembangin lagi gitu. Oke. Mantap Kak. Nanti jadi sempurna banget gitu, sampai sempurna nih. Boleh dong Kak nanti berbagi nih, pengen lihat dong hasil sempurnanya Muda tuh nanti gimana nih. Kabar-kabarin ya Kak. Oke. Boleh. Kalau gitu kita Ya, ke pertanyaan selanjutnya ya Kak nih. Ada lagi pertanyaan nih. Kalau mau belajar typography, mulai dari mana ya? Sama bukunya judul referensinya apa ya Kak? Jadi kayak dia nanya nih, kalau mau belajar tipografi itu mulainya dari mana, sama referensinya buku apa nih Kak yang bagus? kalau mau ditanya dimulai dari mana, sebenarnya ya kita harus mulainya dari dasarnya dulu ya, dari mulai dasar hurufnya, dari anatominya, dari karakter tiap hurufnya. Kalau buku, referensi buku sih aku kebetulan membaca bukunya Pak Danto Siombing ya, tipografi dalam desain itu udah cukup jelas sih, kita lihat dari sejarahnya sampai anatomi dan penggunaannya juga. Untuk buku Indonesia itu sih yang aku rekomendasiin dari bukunya Pak Danto Siombing, yang judulnya kalau nggak salah tipografi dalam desain, yang sampulnya warna putih pink lah itu. Aku pakainya referensi bacaannya baru itu sih, sama ya. Yang buku-buku luar negeri juga masih nyari-nyari juga sih sebenarnya, masih nyari referensi buku. Ini juga sering aku tanyain juga sih ke
ke orang-orang yang udah masuk dulu di dunia typography. Itu sih ya, berarti untuk dari mana mulainya, ya berarti dari dasar-dasarnya dulu, gitu. Dari basicnya, dari sejarahnya, kemudian nanti baru ke praktikalnya kayak apa, lebih bisa menyelesaikan lagi, gitu sih Kak. Oke. Nah, buat nanya tadi, dicatat ya, tadi bukunya apa. Oke, mungkin bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ada apa ya, Ai? Oke, ada yang nanya lagi nih, Kak. Kedepannya ada rencana bikin typeface komersial use nggak nih, Kak? Ada sih, beberapa juga udah dipublish juga di beberapa marketplace, ada yang udah publish berapa ya? empat font kalau nggak salah, itu display semua sih, arahnya lebih ke kaligrafi juga, kaligrafi display sama agak eksperimental dikit. Itu udah aku jual juga di marketplace yang ada di Creative Market, udah ada. Bisa juga dicek di Instagram aku di Aprian Sembada, itu ada linknya juga di bio aku. Itu ada beberapa karya font yang udah dikomersilkan juga sih, udah dijual gitu. Ada. Wah, berarti udah ada nih ya. Tinggal ke Instagram Kakak, terus langsung bisa ngeliat di Boleh websitenya banget. itu. Oke. Habis itu ada pertanyaan apa lagi nih, Kak? Nah, ini nih. Sayangnya ini pertanyaan terakhir karena ya waktu kita terbatas. Jadi ini Kak, kan kayak setiap orang tuh punya nih sesuatu yang kesukaan gitu, favorit atau andalan. Kira-kira nih font andalan yang sering dipakai apa sih Kak? Kalau aku sih lebih seringnya kalau buat presentasi sukanya ambil di Google Fonts sih, yang udah gratis ya. Itu saat pertama pakai ini sih, recursive atau apa gitu, aku agak lupa namanya, tapi sering pakai itu. Sama ini, aduh apa namanya, lupa. Source apa itu, agak lupa namanya. Tapi lebih suka yang huruf-huruf sans, agak ini sih, apa yang mono space gitu ya, lebih suka yang seperti itu sih, yang sans. Kalau namanya agak lupa itu tiap fontnya, kadang juga banyak beberapa pakai sih. Cuma kalau Kayaknya kita di desain biasanya pakainya yang sans sama yang mono space gitu. sama deh Kak. Aku juga suka pakai yang source itu deh. Aku nggak tahu panjangannya apa, cuma depannya source aja itu. Aku juga suka pakai itu tuh. Ya benar. Oke Itu nih. lebih enak aja dilihat. Iya, ya benar banget. Oke nih Kak, aduh, padahal masih seru nih pembahasannya kan tentang typeface ini tuh nggak akan ada habis-habisnya gitu. Tapi ya seperti yang aku udah bilang tadi, sayang banget ya teman-teman, waktu kita tuh terbatas. Nah, jadi kita mungkin bisa diskusi di lain waktu, oke? Ya, iya nih. Padahal lagi seru-serunya ya Q&A. Nah, kalau gitu makasih banyak ya Kak Aprian untuk udah luangin waktu nih buat kita berbagi. Iya nih, tapi ini teman-teman, bentar dulu nih. Acara kita tuh nggak cuma live doang nih. Kak Aprian ini menjadi pembuka nih salah satu acara kita. Karena kita masih punya banyak rangkaian acara nih ke depannya. Penasaran kan? Penasaran dong pastinya. Nah, apa aja sih si acaranya ini? Pertama kita ada workshop, udah gitu ada lomba poster nih. Udah kayak gitu, ada juga call for paper. Nah, gimana nih? Kalian udah ikutan belum nih acaranya? Ayo, udah ikutan belum? Kalau belum langsung aja ya Kak daftar. Ada linknya di bio Instagram @tipolog.dg. Kak, sebenarnya nih ya, aku mau kasih tahu sesuatu yang penting nih, satu lagi. Wah, ada lagi yang penting hari ini. Iya. Jadi, oke deh. Jadi, teman-teman, kita akan ngadain giveaway. Jadi, buat teman-teman nih, pantengin terus ya Instagram @tipolog.dg.
Dan kita pastinya ada hadiah dari giveaway-nya itu dong. Dan hadiahnya tuh nggak main-main loh. Pasti penasaran kan? Jadi stay tune terus deh di IG-nya @tipolog.dg. Nah, pastinya sangat menarik kan ya, Ai, hadiahnya. Jadi, Benar. yep, kalau aku bisa ikut, aku pasti ikut deh nomor 1 deh itu buat acara itu. Oke guys, jadi kita tunggu kalian di acara-acara selanjutnya Tipolog, dan jangan lupa ikutan giveaway-nya dan beli juga merchandise-nya, oke? Oke. Kalau gitu, mungkin kita harus pamit undur diri, dan sebelumnya terima kasih ya Kak Aprian sudah meluangkan waktunya live bareng kita di sini, bareng Tipolog. Ya mungkin lain waktu kita bisa diskusi lagi lebih lanjut Sama-sama, Kak. tentang tipografi, oke? Oke, thank you semuanya. See you on the next IG Live. Bye-bye. Bye.